Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 19 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwa MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang memiliki kehidupan kami, juga yang mempunyai firman ini, kami datang sujud sembah di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Bapa di sepanjang kehidupan kami hingga pagi ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang segar dan nyaman. Tuhan menuntun kami masuk dalam hadirat kekudusan-Mu, membangun mesbah syukur, mesbah doa, mesbah pribadi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami. Bapa, kasihani kami, ampuni kami akan dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami untuk mendapat urapan dari kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 13 ayat 20 menyatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Itulah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dengan judul renungan, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang berhasil. Ya, sekali lagi, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang berhasil. Ada istilah ke kandang kambing mengembik, ke kandang kerbau menguak. Ungkapan yang menggambarkan apa yang mengelilingi diri kita membentuk sifat bahkan nasib kita. Jika yang mengelilingi kita adalah orang-orang bebal dan jahat, maka sifat mereka akan mewarnai hidup kita. Sebaliknya, jika orang bijak dan berhasil merupakan sahabat dan teman kita, maka kita pun akan menjadi serupa dengan mereka. Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, Rasul Paulus telah lebih jauh mengatakan bahwa pergaulan dapat menyeret seseorang ke lembah kehancuran. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Pergaulan dapat merusak masa depan anak muda, menghancurkan rumah tangga, dan membawa seseorang jauh dari Tuhan. Jadi silakan Bapak Ibu memperhatikan situasi, keadaan kita atau di sekeliling kita. Apakah hal-hal seperti tadi memang terjadi? Dan kita pasti memiliki telinga dan mata untuk mendengar dan melihatnya. Nah, jika kita ingin berhasil, bahagia dan selamat, kita harus memilih orang yang menjadi sahabat yang bergaul dengan kita dan mengelilingi kita setiap hari. Mengapa kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berhasil? Ada dua jawabannya atas pertanyaan yang luar biasa ini. Ya. Sekali lagi, kenapa kita harus
mengelilingi diri kita oleh orang-orang yang berhasil, ya, orang-orang sukses. Yang pertama, untuk mendapatkan pola. Keberhasilan membutuhkan pola, yaitu orang-orang yang kita jadikan teladan dan panutan dalam keberhasilan. Bagaimana mereka bisa berhasil? Bagaimana caranya? Kemudian, apakah orang yang Anda kenal dapat membuat Anda maju, bersemangat, lebih pintar, lebih berhasil, lebih bahagia? Temui orang itu. Tidak usah sungkan-sungkan, karena pasti orang-orang demikian gemar berbagi pengalaman, berbagi cara untuk berhasil. Baik kita berada di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, atau di mana saja, setiap orang ibarat buku yang dapat dibaca. Maka buatlah buku yang baik, yang bagus, sehingga menarik untuk dibaca. Artinya bagaimana kehidupan mereka, kehidupan kita setiap hari. Apakah mereka orang yang berhasil atau gagal? Sedang menganggur atau rajin bekerja? Apakah mereka orang-orang yang dapat mewujudkan mimpinya atau menunggu orang lain datang mewujudkan mimpi mereka? Amati dan dengar apa yang mereka lakukan. Dengar ceramah mereka. Baca buku-buku yang mereka karang. Adakan waktu untuk bercerita dengan mereka. Jadi sekali lagi harus ada keberanian, harus ada kemauan untuk belajar, untuk berkomunikasi, untuk bertukar pikiran atau mendapatkan cerita tentang keberhasilan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan dorongan. Untuk maju dan berhasil, kita perlukan orang-orang yang lebih berhasil, lebih pintar, dan lebih dari posisi kita. Maksudnya supaya mereka dapat mendorong kita untuk maju. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat yang ke-17. Nah, betapa pentingnya berada di antara orang-orang yang berhasil. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang diserap oleh panca indera kita mendorong kita meniti dan meraih keberhasilan. Tetapi kalau teman-teman kita adalah orang-orang gagal, orang yang cepat putus asa, orang-orang yang jalan hidupnya membawa malu, apa yang kita dapatkan dari mereka untuk meraih keberhasilan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang berhasil merupakan persyaratan sukses. Mereka berada di sekitar Anda, temui mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, temui mereka. Tetapi kalau ada orang-orang yang sukses, jadi ada dua, jadi sukses baik dan juga sukses yang tidak baik. Jadi temui sukses yang pertama, jangan sukses yang kedua. Bisa saja mungkin orang boleh memiliki bermacam-macam, bisa bergaul ke sana kemari, tetapi ada hal-hal yang tidak baik, ada hal yang tidak bagus. Jadi jangan melihat sekali lagi dari penampilan, dan melihat dari apa yang bisa kita lihat, kita dengar, tetapi baiklah dari perilaku mereka. Jadi sekali lagi, sukses tidak semata-mata dalam hal yang baik, tetapi juga
dalam hal yang tidak baik. Jadi ambillah sukses orang-orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami berusaha atau mencari orang-orang yang mengelilingi kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dalam tanda kutip, sukses dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami terbebas, terluput dari kemalangan, malapetaka, kemiskinan, keterpurukan. Karena itu Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapat pola dan dorongan di dalam kami meraih keberhasilan dalam hidup kami. Karena itu terpujilah kekal namanya Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang tidak membiarkan kami, tapi terus menuntun kami untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, melekat dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.